Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Adab kita terkait dengan sebelum tidur. Ini dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan pada kita, man qara'a qul huwallahu ahad hina ya'khudu madaja'ahu ghafarallahu lahu dhunuba khamsina sanah. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang seakan-akan tidur, barang siapa yang akan tidur kemudian membaca Qul huwallahu ahad, jadi membaca surah Al-Ikhlas ketika hendak tidur, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Dan di sini tidak disebutkan berapa jumlah yang harus dibaca dari surat Al-Ikhlas ini. Jadi ketika akan tidur kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin jumlahnya bisa lebih banyak sampai kita tak tidur mungkin nanti, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa yang membaca itu saat akan tidur itu selama 50 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Masih dari baginda Nabi Muhammad SAW, man qara'a alhaqumut takasur inda manamihi wukiya fitnatul qabr. Nah, kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca alhaqumut takasur ketika hendak tidur, maka dia mendapatkan penjagaan dari fitnah kubur. Kalau tadi kita membaca Qul huwallahu ahad hendak tidur, maka kita akan diampuni dosa selama 50 tahun. Tapi kalau kita kemudian sambil setelah membaca Qul huwallahu ahad kita membaca alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, baca itu ya selengkapnya, kita maka akan dijaga dari fitnah kubur. Saya tidak tahu makna fitnah kubur di sini, kemungkinan atau siksa kubur atau juga orang yang membincangkan kita ketika kita sudah meninggal dunia, sesuatu yang buruk misalkan. Nah, dengan itu nanti kita akan terhapus aib-aib kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapus aib-aib kita. Dan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad bin Abdullah menyampaikan pada kita, idza awa ahadukum ila firashihi liyaqul Allahumma in amsakta nafsi fi manami faghfir laha wa inna arsaltaha fahfadha biha tahfadhu bihi ibadakas salihin. Jadi kata baginda Rasulullah SAW menyampaikan pada kita, jika salah seorang dari kalian akan tidur, maka katakanlah, ya Allah, jika engkau cabut nyawaku dalam tidurku, maka ampunilah aku. Dan jika engkau mengembalikannya padaku, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini mungkin bagian dari doa ketika hendak tidur. Bisa juga kita membaca doa sebelum tidur yang biasa kita baca, yang beredar di kalangan kita sendiri. Tetapi yang ini pun bisa kita sampaikan, bacakan. Tapi bisa juga dengan bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia lebih mantap, lebih mengena kata-katanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika engkau cabut nyawaku dalam tidurku, maka ampunilah aku. Dan jika engkau mengembalikannya padaku, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini bagian dari doa yang tampaknya harus kita dawamkan. Tadi yang pertama, bahwa sebelum tidur hendaklah kita membaca Qul huwallahu ahad, kemudian juga alhaqumut takasur, dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala, memasrahkan diri kita agar senantiasa berada dalam lindungan, berada dalam ampunan, sehingga ketika besok kita tidak bangun lagi, kita berada dalam kondisi terampuni dosa, kemudian juga terjaga dari fitnah kubur, dan menjadikan sebagai golongan orang-orang hamba yang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita, amal ibadah kita. Taqabbalallahu a'malakum bi ahsani qabul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.